Dan dalam aplikasi ini yang PLC digunakan itu men-start dan stop kan motor penggerak belt conveyor yang digunakan untuk memindahkan plat tembaga atau copper plate dari gedung A ke gedung B. Conveyor ini memiliki 3 motor listrik dan 3 buah sensor pendeteksi plat. Yang pertama itu motor 3 selalu berputar memindahkan benda plat tembaga dari ruang penyimpan ke conveyor 2. Nah, jika sensor 3 mendeteksi adanya benda, maka motor 2 diaktifkan untuk menggerakkan conveyor 2. Jika sensor 2 mendeteksi adanya plat, maka conveyor 1 diaktifkan, 5 detik kemudian conveyor 2 dimatikan. Jika sensor 1 mendeteksi adanya benda, maka conveyor 1 dimatikan. Nah, yang terakhir yaitu motor 3 dimatikan menggunakan tombol power non-merit close dibuka. Oke, langsung saja kita ke change program. Sini kita new project. Nah, device yang saya pilih adalah CP1L. Pertama-tama kita buat dulu tombol start dan stop-nya. Dan kita buat internal delay. Oke, di sini saya akan membuat rangkaian pengunci. Oke, rangkaian. Aduh, maaf, ini salah. Nah, dan kemudian maka di sini akan motor di kemudian kita buat sensor 3. Kemudian kita buat kontak untuk sensor 3. Ini dia akan mengaktifkan conveyor 2. Dan 1. Lalu kita buat pengunci supaya tidak mati conveyornya ketika sensor sudah mendeteksi lagi. Seperti ini. Kemudian selanjutnya jika sensor belum mendeteksi adanya plat, maka conveyor 1 diaktifkan 5 detik, kemudian conveyor 2 dimatikan. Maka dari sini, dari internal relay, kita buat sensor 2 ya.
akan mengaktifkan conveyor 1. Di sini dia akan mengaktifkan timer. Timer ini digunakan untuk mematikan conveyor 2. Untuk timernya kita gunakan 5 detik. Hashtag 50. Kemudian timer ini juga akan mematikan conveyor 2. LD not Kemudian, jika sensor 1 mendeteksi adanya benda, maka conveyor 1 akan dimatikan. Berarti sensor ini akan mematikan conveyor 1. Jadi kita hanya membutuhkan kontak pemutus saja. Di sini dengan sensor 1. Terakhir, motor 3 dimatikan menggunakan tombol power normally close dibuka. Ini sudah otomatis mati ketika tombol stop ini ditekan. Karena di sini sudah ada internal relay di sini. Ini sudah selesai rangkaiannya. Kemudian kita lihat ini untuk desain dari simulasi conveyor 2 ini. Sebelumnya saya sudah membuat gambaran untuk simulasi conveyor 2 ini. Nah, pertama kita membutuhkan conveyor, 3 buah conveyor, dan juga 2 tombol sensor, dan juga start dan stop. Nah, start ini kita memasukkan untuk address-nya. Address-nya start ini kita lihat, start ini 00, stop ini 001, sensor 3 002, sensor 2 03, dan sensor 1 04. Nah, sensor 3 02, sensor 2 03, sensor 1 04. Nah, untuk conveyor ini, conveyor 3 100.00, conveyor 2 100.01, conveyor 2, conveyor 1 dengan address 100.02. Oke, kita coba simulasikan. Yes to all. Connect to CX simulator.
Kita tunggu saja. Tunggu. Seperti ini. Aduh. Kita coba ketika tombol start ditekan, maka konveyor 3 akan menyala. Ketika konveyor 3 menyala, dia akan mengangkut barang ya, hingga ke ujung konveyor 3 sini. Lalu sensor 3 akan mendeteksi benda, kemudian sensor konveyor 2 mendeteksi. Kita ulang. Ketika tombol start ini dinyalakan, maka sensor konveyor 3 ini akan mengantarkan barang dari ujung sebelah sini hingga ke ujung sebelah sini, dan ketika sudah sampai ujung sebelah sini, sensor 3 ini akan mendeteksi adanya barang, lalu barang diangkut oleh konveyor 2 dari sini hingga ke ujung sini. Nah, ketika sudah di ujung ini, sensor 2 ini akan mendeteksi, dalam 2 detik ini konveyor 2 ini akan mati. Nah, kemudian barang ketika sampai di ujung konveyor 1, sensor akan deteksi udah, dan konveyor 1 akan mati. Begitu juga konveyor 3 ini akan mati ketika tombol stop ditekan. Seperti itu. Kita coba lagi. Nyala. Kemudian benda lewat sini. Sensor 3 dinyalakan. Konveyor 2 menyala. Sensor 2 mendeteksi juga. Konveyor 1 menyala. 5 detik kemudian konveyor 2 akan mati. Kemudian bagaimana jika konveyor 1 belum mati, tetapi ada barang lagi yang masuk? Oh, ini konveyor 2 tidak menyala ya. Konveyor 1 dimatikan, kemudian barang ada masuk konveyor 3, nyalakan baru menyala. Nah, permasalahan ada ketika barang belum sampai di ujung konveyor 1, tetapi ada plat lagi yang masuk barang ke konveyor 3. Konveyor 2 ini tidak akan menyala ya, karena di sini timernya terus menyala, karena ini akan mematikan konveyor 2 di sini. Karena ada kontak pemutus dari timer di sini. Maka yang harus kita buat adalah mereset timer ini ketika sensor 3 mendeteksi adanya benda. Di sini kita tambahkan kontak pemutus. LD not. Ini sensor 3 ya. Ketika sensor 3 mendeteksi benda, dia timernya akan mereset. Mari kita coba.
Tunggu beberapa saat. Oke, kita coba klik start, konver 3 menyala. Ketika mendeteksi, konver 2 akan menyala. Sensor belum deteksi, 5 detik kemudian konver 2 akan mati. Nah, kemudian ketika ini sudah sampai sini, sensor 1 mendeteksi, konver 1 mati. Kemudian terus kedua, ketika masuk barang, S3 mendeteksi, konver 2 menyala. Kemudian sudah sampai di ujung sini, sensor mendeteksi, konver 1 menyala, konver 2 akan mati. Kemudian apabila ternyata sebelum benda itu keluar dari konver 1, ada benda lagi yang masuk, benda lain yang masuk di konver 3, maka konver 2 akan menyala ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi